Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan LK 3.1 tentang menyusun best practice. Nama Agus Budiman, kelas PPKN kelompok 1 LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Menyusun cerita praktik baik best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi di Jalan Arca Manik Endah nomor 107 Bandung, lingkup pendidikan SMP Bahtera Bandung. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap tokoh-tokoh kebangkitan nasional dan makna kebangkitan nasional 1908. Penulis Agus Budiman, tanggal PPL tanggal 9 Januari 2023 dan 10 Januari 2023. Situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab dalam praktik ini. Jadi, latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah minat belajar peserta didik dalam mata pelajaran PPKN rendah pada materi kebangkitan nasional 1908. Yang kedua, rendahnya pemahaman peserta didik terhadap tokoh-tokoh kebangkitan nasional 1908. Melalui penyusunan best practice ini, penulis mencoba menjelaskan pengalaman pembelajaran PPKN yang dilakukan di sekolah. Dalam best practice ini disajikan bagaimana langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran PPKN yang melatih berpikir kritis, mengembangkan kreativitas, menyelesaikan masalah, tentunya menyenangkan dan menghidupkan suasana kelas. Dapat diambil kesimpulan bahwa rendahnya pemahaman peserta didik terhadap tokoh-tokoh kebangkitan nasional dan makna kebangkitan nasional 1908 disebabkan oleh rendahnya minat belajar peserta didik pada materi kebangkitan nasional 1908. Praktik pembelajaran ini penting untuk penulis dibagikan karena banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang penulis alami, sehingga praktik ini diharapkan selain bisa memotivasi diri penulis, juga diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru yang lain. Penulis yang berperan sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan metode, media, dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik bisa dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Tantangan yang dihadapi, apa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, dan siapa saja yang terlibat. Dari analisis hasil kajian, wawancara, dan literatur, penyebab dari kerendahnya pemahaman peserta didik terhadap tokoh-tokoh kebangkitan nasional dan makna kebangkitan nasional antara lain adalah kurangnya penggunaan media pembelajaran yang tepat untuk mengilustrasikan atau menggambarkan tokoh-tokoh pahlawan kebangkitan nasional. 2. Metode-metode pembelajaran yang digunakan oleh penulis bersifat membosankan dan kurang variatif. 3. Model pembelajaran yang digunakan oleh penulis kurang inovatif. Motivasi belajar peserta didik adalah rendah. Dari penyebab di atas, tantangan yang dihadapi oleh penulis adalah 1. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi peserta didik. Yang kedua, pemilihan metode pembelajaran yang variatif sehingga peserta didik merasa tertarik dan antusias dalam metode pelajaran. 3. Pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik peserta didik. 4. Penulis harus mengembangkan motivasi belajar peserta didik melalui proses pembelajaran yang menyenangkan atau fun learning. Penulis mencermati dari keempat tantangan tersebut, maka bisa diambil kesimpulan bahwa tantangan yang dihadapi penulis sebagai guru harus memiliki kompetensi pedagogik dan profesional yang baik, sedangkan dari sisi peserta didik adalah motivasi belajar peserta didik yang harus tinggi. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penulis sesuai dengan tantangan yang dihadapi antara lain adalah memilih media pembelajaran
Jadi A. Strategi yang dilakukan dalam memilih media pembelajaran adalah dengan memilih media pembelajaran yang dirasa tepat dan sesuai dengan materi pelajaran. Dalam hal ini, materi Kebangkitan Nasional 1908 berkaitan dengan sejarah kebangsaan Indonesia yang memerlukan penjelasan berbagai peristiwa sejarah untuk dijadikan pelajaran yang bersifat kognitif maupun afektif bagi peserta didik. Pemilihan media pembelajaran juga harus disesuaikan karakteristiknya dengan peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik pada dasarnya memiliki modalitas atau gaya belajar yang berbeda-beda. Selain itu, penulis memilih media pembelajaran yang dikuasai penulis, baik dalam pembuatan dan juga pengoperasiannya. Di sini penulis memilih media pembelajaran berbasis website menggunakan aplikasi Canva dan Prezi. Canva adalah alat bantu desain dan publikasi online dengan misi memberdayakan semua orang di seluruh dunia agar dapat membuat desain ataupun mempublikasikannya dimanapun. Sedangkan Prezi adalah sebuah perangkat lunak untuk presentasi berbasis internet. Selain untuk presentasi, Prezi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi dan berbagi ide di atas kanvas virtual. Prezi menjadi unggulan karena program ini menggunakan Zooming User Interface yang memungkinkan pengguna Prezi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan media presentasi mereka. B. Proses pembuatan media ini dimulai dari mempelajari materi yang akan dibuat medianya, kemudian penulis merancang mendesain menu-menu apa yang perlu ada di media tersebut. Setelah itu perancangan desain baru penulis memulai pembuatan media ini di aplikasi Canva dan Prezi sesuai dengan desain atau rancangan. C. Sumber daya yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran ini antara lain pengetahuan dan keterampilan penulis dalam menggunakan aplikasi Canva dan Prezi serta pemberi daya yang lain, yaitu peralatan seperti laptop dan jaringan internet. Yang kedua, pemilihan metode pembelajaran yang variatif. A. Strategi yang dilakukan penulis dalam pemilihan metode pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi. Dalam hal ini, karakteristik peserta didik pada dasarnya memiliki modalitas atau gaya belajar yang beragam, misalnya auditori, visual, kinestetik, dan membaca menulis. Oleh karena itu, penulis memilih metode pembelajaran yang akan digunakan adalah ceramah, penugasan, tanya jawab, dan diskusi. B. Proses pemilihan metode ini. Pertama, penulis mempelajari apa saja metode-metode dalam pembelajaran, lalu memahami karakteristik peserta didik dengan melihat kemampuan dasar dan modalitas atau gaya belajar peserta didik, lalu melihat karakteristik materi dengan mempelajari materi pembelajaran yang terdapat di buku paket. C. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini diantaranya adalah pemahaman kompetensi penulis akan metode-metode pembelajaran dan juga pemahaman penulis akan materi pelajaran. Tiga, pemilihan model pembelajaran atau strategi yang dilakukan penulis dalam memilih model pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi. Dalam hal ini karakter peserta didik dengan modalitas atau gaya belajar visual, auditori, kinestetik, menulis dan membaca serta karakteristik materi pelajaran yang membutuhkan ilustrasi dan deskripsi secara visual. Di sini penulis memilih model pembelajaran Project Based Learning atau BJBL dengan membuat poster, infografis, dan galeri poster. Proses pemilihan model ini, pertama penulis pelajari apa saja model-model dalam pembelajaran, lalu memahami karakteristik peserta didik, yaitu kecerdasan majemuk dan modalitas gaya belajar. Juga dengan melihat kemampuan dasar dan kemampuan pengetahuan peserta didik pada aplikasi Canva yang sudah dikuasainya. Lalu melihat karakteristik materi dengan mempelajari materi pelajaran Kebangkitan Nasional 1908 yang terdapat di buku paket yang cenderung berupa kajian sejarah yang memerlukan proses pengamatan dan pendeskripsian yang jelas. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman atau kompetensi penulis akan model pembelajaran PJBL, di mana dalam beberapa kajian literatur model pembelajaran PJBL pada materi-materi pembelajaran yang memiliki karakteristik yang mengkaji sejarah seperti materi Kebangkitan Nasional 1908 mampu meningkatkan pemahaman pada peserta didik. Sumber daya yang lain yang diperlukan dalam pemilihan metode ini adalah
pemahaman penulis akan materi kebangkitan nasional 1908. Mengembangkan motivasi peserta didik. A. Strategi yang dilakukan penulis dalam mengembangkan motivasi peserta didik adalah merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik mendorong peserta didik terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Contohnya, peserta didik memilih pembelajarannya dengan cara mengumpulkan tugasnya berupa tulisan, PowerPoint, suara voice, gambar, praktek langsung, dan lain-lain. Di sini penulis mengembangkan RPP dengan kegiatan yang berpusat pada peserta didik, di mana penulis sebagai guru lebih berperan sebagai fasilitator dan motivator bagi peserta didik. Proses pengembangan RPP yang berpusat pada peserta didik, penulis menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pembelajaran yang kegiatan itu berpusat pada peserta didik dan membuat peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kegiatan-kegiatan tersebut tergambar dalam proses pencarian informasi dari berbagai media, buku, video, dan internet. Juga pada kegiatan diskusi dan presentasi, serta proses pembuatan karya poster infografis secara kolaborasi dalam kelompok. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman kompetensi penulis akan pembuatan RPP. Dalam hal ini, penulis merasa sangat terserahkan oleh para dosen dan guru pamong di kegiatan PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 UMS. Pembuatan RPP harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan materi pelajaran yang akan disampaikan. Sumber daya lain yang diperlukan adalah kreativitas merancang kegiatan-kegiatan dan membuat peserta didik lebih aktif dalam pembelajarannya. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa lebih hasilnya efektif dan dapat dilihat dari A1. Penggunaan media berbasis website, Canva, dan Prezi ini sangat membantu pemahaman peserta didik terhadap tokoh-tokoh kebangkitan nasional dan makna kebangkitan nasional 1908 dibuktikan dengan presentasi karya poster infografis yang sangat baik, terutama dalam sisi originalitas karya dan desain konten persuasif. Juga hasil evaluasi pembelajaran peserta didik berupa post-test pada media e-learning yang hasilnya post-testnya di atas KKM. 2. Memilih metode yang variatif sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan dan antusias peserta didik dalam proses diskusi. 3. Pemilihan model pembelajaran PJBL menumbuhkan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Peserta didik terlihat pada tanggapan dan jawaban yang dilontarkan guru saat pembelajaran, serta proses pembuatan produk karya poster infografis yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai petunjuk. 5. Desain kegiatan yang berpusat pada peserta didik sangat meningkatkan keaktifan peserta didik saat proses pembelajaran sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar. Respon peserta didik pada kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang. Bisa dilihat saat kegiatan refleksi akhir pembelajaran, peserta didik memberikan refleksi bahwa pembelajaran sangat menyenangkan dan media pembelajarannya sangat menarik juga mudah dipahami. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru, dalam hal ini penulis, terhadap media-media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pada rencana pelaksana pembelajaran yang sudah dibuat. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah penulis lakukan pada PPL 2 ini adalah semestinya guru, dalam hal ini penulis, harus lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran untuk membuat proses belajar mengajar sesuai dengan apa yang diharapkan dan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap tokoh-tokoh kebangkitan nasional dan makna kebangkitan nasional 1908 dapat tercapai dengan baik. Demikian penyusunan best practice yang penulis buat. Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, juga pada saat penyusunan refleksi akhir dan rencana tindak lanjut ini. Kami lampirkan juga foto-foto tentang kegiatan PPL yang sudah dilakukan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.